Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang tercerahkan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di kampus, di rumah sakit, di pasar. Mungkin juga bisa di masjid. Coba. Dulu katanya kampus, sekolah itu area yang steril dari tindak kekerasan berbasis seksual itu. Toh nyatanya juga ada. Makanya kita mau membahas dan kami berharap sedikit dari kami ini bisa memberi pengetahuan lah bagi yang lain juga. Oke, siapa yang mau berpendapat silahkan. Pak Guru mungkin, silakan Pak Min. Oh, aku di sini. Ya, mic-nya. Ya, yang pertama ini sebetulnya memang persoalan yang hubungan seksual ya. Itu bagi ajaran agama kita kan merupakan sesuatu yang prinsip ya, mendasar. Bahkan dalam syariat Islam itu kan hukuman kisos atau hukuman pelanggaran yang paling berat itu ya hukuman perzinaan. Kalau kisos kata orang ngeri ya, lebih ngeri sebenarnya hukuman perzinaan. Karena apa ya? Sekali perbuatan zina itu dampaknya bisa bergenerasi-generasi. Nah, maka dari itu ukuran kita terhadap hubungan lawan jenis itu, kalau pakai istilah Al-Quran kan, jangan mendekati zina kan itu ya. Mendekati aja enggak boleh. Apalagi kan itu. Jadi semua perbuatan yang mendekatkan setiap orang ke perzinaan sesungguhnya sudah sangat dilarang oleh Allah. Nah, ini kemudian masyarakat kita tidak tahu dari kapan atau sebab apa itu batas toleransinya makin kesini ini kan makin longgar itu ya, makin longgar ya. Dulu kalau ketika saya kecil ya, saya muda itu ada dua orang remaja gitu kan, misalnya kelihatan berdua itu kan langsung orang tuanya bereaksi. Lawan jenis maksudnya? Ya, lawan jenis. Kan bisa lagi berapa? Ya, lawan jenis. Dua orang lawan jenis misalnya. Itu kelihatan dekat tuh kan orang tuanya langsung bereaksi. Bereaksi keras bahkan. Kenapa? Karena ini menjadi aib gitu ya. Tetapi kemudian berubah ya, orang tua sekarang misalnya ini anaknya SMA itu ya bahkan umur 17 itu seolah-olah menjadi batas boleh berpacaran gitu ya. Bahkan sekarang orang tua menjadi gelisah kalau anaknya tidak punya pacar. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan toleransi ya, batas pergaulannya menjadi sangat longgar sehingga seolah-olah menjadi perbuatan apa saja menjadi boleh. Hubungannya dengan lawan jenis pokoknya suka sama suka kan, bahkan mungkin tidak merasa dilecehkan karena suka sama suka. Itu menjadi begitu batas secara sosial kita. Itu kira-kira Pak Yan untuk pertama. Intinya jangan mendekati zina. Ada yang lain silakan. Pak Nyot loh, enggak pakai mic Pak. Baik, terima kasih. Saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh media itu juga cukup luar biasa. Kalau kita melihat di HP kita itu lewat IG maupun lewat TikTok maupun lewat YouTube, itu kita lihat drama-drama Korea itu luar biasa. Drama Korea itu kan drakor. Cintanya anak-anak muda ya, drakornya itu ya. Nah, sehingga pengaruh itu dirasakan bahwa anak-anak berbuat sesuatu itu seperti apa yang dikatakan Ustadz Min tadi, wajar-wajar saja. Sehingga tidak merasa bahwa itu adalah suatu pelecehan. Ketika mereka bersama-sama kemudian saling berkomunikasi, bahkan berkomunikasinya itu berlebih. Nah, kalau dulu komunikasi itu terbatas,
sekarang ini komunikasi itu lewat macam-macam yang tidak terbatas tadi itu, bahkan antara laki dan perempuan kadang-kadang batas muhrim itu hilang, sehingga dengan begitu saling menyapa, saling memegang, bahkan kadang-kadang saling berciuman, Pak. Nah itu kan menjadi satu yang biasa karena akibat dari pengaruh sosial media ini, sehingga dengan begitu bahwa pelecehan seksual itu bisa saja terjadi di mana-mana, apalagi kalau itu dunianya anak muda. Saya kira itu Pak yang bisa saya lihat. Terima kasih. Ada sebagian para aktivis perempuan lah bilang bahwa ada anggapan bahwa perempuan itu selalu menjadi objek seksual sehingga terjadi pelecehan seksual. Lah, kenapa ini terjadi? Apakah karena paham itu yang masih dipercaya oleh sebagian dari kita? Tanggapan Bapak gimana Pak? Tanya lagi. Monggo. Pak Bimo. Monggo. Lagi itu Pak. Atau Pak Junet, monggo. Pak Jun. Sana dulu. Nanti pas saya kasih Mbak. Koning kali-kali aja. Apa iki, Pak? Ini tadi Pak. Objek seksual. Patriarki. Pak. Oke. Menurut saya hari-hari ini tidak begitu ya, bahwa perspektif orang Indonesia saat ini sudah sangat terbuka. Patriarki, budaya bagaimana laki-laki, maskulinitas itu lebih tinggi dibanding perempuan, menurut saya tidak relevan lagi saat ini, karena tidak informasi tidak relevan, dan menurut saya aplikasinya di masyarakat itu sudah ya semuanya setara. Dalam hal ini terkait dengan pekerjaan, kesempatan berpendidikan dan lain sebagainya, ya. Ada aspek lain selain tadi media dan lain sebagainya, begitu ya, tentang bagaimana pengaruh sosial media, termasuk di dalamnya itu iklan yang digemborkan oleh banyak pihak, begitu Pak, bahwa terkait dengan itu ya, budaya visual, ya, visual yang ditampilkan melalui iklan dan lain sebagainya itu juga masuk ke ruang-ruang itu, gitu. Misalnya bahwa perempuan itu yang dianggap cantik ya ketika putih, gitu ya, bagaimana iklan itu masuk dan lain-lain. Perspektif itu juga dilihat dalam berbagai gender, itu juga pengaruh, gitu. Misalnya laki-laki itu melihat dengan kalau kita sekarang lihat di YouTube dan lain sebagainya itu kan seliweran dan lain ya, lihat di IG dan sebagainya itu kan juga begitu Pak ya. Ini jadi problem karena tadi budaya patriarki yang dahulu, gitu ya, mengenal bahwa perempuan itu di bawah laki-laki, itu hari-hari ini malah dengan iklan itu melihatkan bagaimana disparitas perempuan itu sama dengan laki-laki. Bahkan sebaliknya, laki-laki juga punya hal yang serupa dengan perempuan. Misalnya laki-laki hari ini dituntut dengan kegantengannya, dengan maskulinitasnya, tampil wajah yang bersih dan lain-lain. Itu juga harus dipandang bahwa pelecehan itu tidak cukup dengan perspektif perempuan, laki-laki juga begitu Pak, gitu. Hari-hari ini kita tidak pernah menduga bahwa di antara kita itu ada yang berbeda, begitu Pak. Konteks pelecehan itu juga bisa terjadi pada laki-laki, gitu. Ya. Kemarin ya kita mungkin kaget, gitu ya, kaget dengan kejadian di beberapa kampus di Jakarta sana, gitu ya, melalui grup-grup itu kan itu baru melecehkan perempuan Pak. Tapi di sisi lain itu beberapa kali juga kita menemukan bagaimana laki-laki ya memandang laki-laki itu sendiri, gitu Pak. Oke. Ya itu juga ya menurut saya ini juga harus diantisipasi, gitu, harus dilihat kalau di sekitar kita itu. Ya, jadi grup-grup ini akan berpotensi menjadi besar dan jadi problem. Ya, LGBT larinya kan begitu ya. Nah, itu juga mengerikan banget Pak, dan itu lebih tidak terlihat dibanding dengan perempuan, gitu Pak. Maaf para jamaah jawabannya wangel. Belum SKS ya? Iya Pak, betul. Makanya harus ngaji kalau pengen Spesifik, betul Pak. Tadi Pak Junet belum menjelaskan patriarki, ngelas. Jelas, patriarki, maskulinitas. Paham yang menganggap selalu laki-laki itu lebih Tinggi unggul dibanding daripada perempuan. Demikian sambutan dari Pak RT. Ya. Matur suwun Pak Junet. Selanjutnya Pak Adi mungkin, monggo.
Monggo Pak Ali. Nggih, Pak Yayan. Hari ini bicara tentang pelecehan. Pelecehan itu kalau korbannya itu tidak menyetujui. Tapi kalau saling menyetujui itu bukan pelecehan, itu definisi kita anukan dulu. Definisinya. Suka. Iya. Jadi definisi itu. Nah, Sampai ini mau berarti. iya. Nah, maka dari itu pelecehan itu terjadi pasti ada relasi kuasa. Relasi kuasa dari orang yang kuat kepada orang yang lebih lemah. Contoh, Pak Guru kepada muridnya. Pak Guru lebih kuat. Ya. Pak dosen kepada mahasiswanya. Pak Yai kepada santrinya. Ada relasi kuasa. Relasi kuasa inilah, maka dari itu bagaimana kita nanti di masjid tercinta ini bisa untuk menjadi masjid yang nyaman, aman untuk melaksanakan kegiatan di sini. Maka relasi-relasi kuasa ini tadi harus ditipiskan. Ya, kalau terlalu over relasinya, ini cenderung ke arah pelecehan terjadi. Menarik tadi Pak Andi, Anda bilang ada relasi kuasa. Iya. Tapi tetap aja ada pelecehan seksual yang terjadi. Bisa lain pendidikan gitu tak? Istilah maksudnya. Iya. Berikutnya lagi Pak Yayan berkaitan dengan ini. Sekarang ini kita ini sudah darurat kekerasan. Karena kekerasan ini seksual ini kan yang kemarin. Sekarang sudah berkembang menjadi 6. Yang harus kita perhatikan untuk menjadikan lingkungan kita, masjid ini menjadi nyaman untuk tempat tinggal kita. Mulai kekerasan fisik, psikis, perundungan, ya, terus seksual, terus ada lagi intoleransi, dan yang terakhir adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Sehingga andai kata takmir kita ini mempunyai kebijakan yang mana mendistriktikan daripada seseorang, itu juga nanti kena daripada Permen nomor 55 tahun 2024 ini. Ya. Maka dari itu bagaimana kita ini menjadi dengan adanya Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2004 ini menjadikan lingkungan pendidikan ini termasuk masjid ini menjadi yang lebih enak dan nyaman untuk menjadi aktivitas kita sehari-hari. Kira-kira itu Pak Yayan. Oke. Bahkan yang mungkin ada yang mau jawab faktor pendidikan kita Pak Andi. Ini selalu yang misalnya ini yang sekolah ya terjadi pelecehan di kampus lah. Saya salahi pendidikannya gitu tak? Atau pemahaman mereka terhadap apa lawan jenis itu. Mestinya gitu Pak. Iya. Silakan. Tadi saya masih membawai bahwa pelecehan terjadi karena relasi kuasa. Ya, relasi kuasa ini yang paling penting. Maka dari itu dari relasi kuasa inilah yang harus ditipiskan, ya, sehingga nanti tidak terjadi pelecehan. Ya. Juga ada pemahaman-pemahaman Ustadz Mi di awal tadi bahwa pelecehan itu adalah dosa besar. Itu tadi yang saya yang gitu, dosa besar. Kalau semuanya menganggap pelecehan seks itu adalah dosa besar, insya Allah tidak akan terjadi. Betul. Tapi pemahaman untuk menjadi dosa besar tadi yang masih sangat tipis, sehingga nanti pelecehan dianggap biasa. Itu yang paling bahaya, ya, paling bahaya. Bahkan pemerintah kita sudah menyatakan pelecehan ini adalah darurat hari ini. Darurat. Kenapa sudah darurat? Karena banyaknya pelecehan-pelecehan di dunia pendidikan. Kalau di kampus terutama pada waktu Pak Jun membimbing skripsi. Mahasiswi. Skripsi. Saya mahasiswi. Ya, mungkin dari dosen perempuan ke mahasiswa ya bisa. Oh, bisa saja. Ya? Bisa saja karena pelecehan ini tidak lagi terjadi kepada korban, kebanyakan korban laki-laki juga ada, katanya Pak Jun tadi. Untuk itu ya kunci utama adalah memang pemahaman terhadap dosa. Yang kedua memperkecil relasi kuasa dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Baik dari mahasiswa, ada juga yang lucu dari mahasiswa kepada dosennya. Oh, ada ya? Ada. Kampus saya nggak ada, saya nggak dengar tapi. Bahkan di kampus jenengan kalau nggak salah tahun 2025 ada 105 kasus. Oh ya, apa kau tahu? Bendino ki maca medsos. Ya bendino ki ana maca medsos.
Dicari nanti kampus jenengan 105 kekerasan terjadi di kampus jenengan. Gitu. Iya. Ya. Nah, lucunya tiap kali ada kasus di kampus, di sekolah, dimanapun dimunculkan satu satgas, satuan tugas. Tapi mereka itu nggak percaya kepada korban ini, malah cerita di medsos, di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Kira-kira Pak Mim mungkin mau jawab, monggo. Makasih Pak Andi. Maka penegakan hukum itu menjadi kata kunci kalau sudah pada tahap ini. Penegakan hukum ini yang dimaksud adalah, ini penting sekali. Penegakan hukum yang dimaksud adalah untuk memastikan tidak terulang lagi, atau bahasa yang lazim itu yang memberi efek jera kan, efek jera. Tetapi sayangnya kan dengan segala pendekatan yang lain itu ya, dalam tanda kutip, itu kan menjadi tidak tegak hukum itu, tidak tegak hukum itu, sehingga menjadi modus yang diikuti oleh komunitas atau oleh kelompok atau oleh orang per orang, bahwa yang seperti itu menjadi nggak apa-apalah, wong itu aja bisa diatur kan itu. Nah maka dari itu kalau sudah masuk ke pendekatan hukum, di penegakan hukum ya kita tegakkan dengan penuh konsekuensi, sehingga tidaklah bijak kalau kemudian persoalan dibebankan kepada salah satu institusi, misalnya pendidikan. Pendidikan juga bisa jadi kita orang-orang di pendidikan bisa jadi kita korban gitu ya. Di sekolah guru sudah menanamkan nilai-nilai ya, sudah memberitahu bahaya, mensosialisasikan adab, akhlak gitu ya. Tapi begitu sampai di masyarakat tidak ada sedikit pun penegakan hukum, misalnya begitu. Sehingga ya apa gunanya diajarkan kebaikan, diajarkan kemuliaan mereka yang hina, mereka yang memalukan, itu saja malah dijadikan contoh, dijadikan figur yang diekspos dengan dengan masif gitu ya. Sehingga secara bertahap itu akan mengikis norma, mengikis ya batas toleransi tadi, batas kehormatan itu atau rasa hormat dari setiap orang gitu. Sehingga kalau bicara salah-salahan ya semua kita punya kontribusi salah gitu ya. Saya sebagai penceramah, sebagai ustadz juga punya kontribusi salah. Apa kontribusi saya? Ya saya kurang kenceng gitu ya. Kurang kencang untuk mensosialisasikan norma agama, hukum agama kepada masyarakat, bahwa yang begini ini jelas dilarang oleh agama. Tapi memang kadang-kadang juga susah ketika kita bicara yang benar, itu kemudian dipandang sebagian orang idealis, kemudian makan kadang-kadang malah dituduh rotok radikalan itu ya. Enggak gelem salaman misalnya gitu ya, masuk kelompok radikal itu misalnya gitu ya. Jadi memang ini bukan kesalahan satu kelompok atau satu elemen dalam masyarakat kita. Kalau kita semua bersepakat bahwa pelecehan seksual ini menjadi, kata Pak Andi tadi, sesuatu yang darurat, maka sesungguhnya kita semua punya sense ya, sains krisis yang sama gitu ya, bahwa saya sebagai penegak hukum ya punya tanggung jawab betul untuk menegakkan hukum, bahwa siapa yang melanggar hak orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, itu harus ditegakkan. Tidak peduli dia mau preman yang paling berpengaruh misalnya, begitu misalnya loh ya, itu ya harus ditegakkan gitu ya. Iya. Ya, rotok nyerempet. Pak Mim, kalau efek jerahnya nggak efektif, jika ini nilai kebaikan juga gak wedi. Iya. Lalu apa efek jerahnya itu? Kira-kira apa koyok neng Aceh bagi yang ketahuan melakukan perbuatan yang aseksual, Dicambuk rajam atau dicambuk. Nah, kira-kira apa seperti itu, Pak Mu? Bu, kita tidak usah bicara yang itu dulu ya. Kita bicara perangkat hukum yang ada. Oke. Tidak usah mengandaikan maksud saya. Perangkat hukum yang ada ini kan sudah banyak toh.
Dan penegakan hukum juga harusnya dikerjakan itu saja. Anda katakan nggak cukup maksudnya? Loh, Atau belum udah dikerjakan. cukup? Oh, udah belum dikerjakan. Kan perangkat hukumnya sudah ada. Kemudian petugas penegak hukumnya juga sudah ada. Pemberantas apa yang namanya pekat lah, yang namanya apa-apa itu kan sudah banyak pemerintah daerah itu melakukan program-program itu. Nah, itu dikerjakan dengan baik, dengan konsisten gitu ya. Ya, konsisten itu perangkat penegak hukumnya itu bekerja dengan konsisten itu wah saya rasa juga akan tegak juga itu ya. Tapi begitu ini longgar ya sudah. Oke. Namanya orang berbuat jahat kan tidak akan pernah habis selama hidup di dunia ini. Nah, maka petugas penegakan hukum, perangkat hukum sudah ada, tinggal ditegakkan saja. Kalau ini terus secara konsisten ya tidak usah menunggu, yang tidak usah mengalami pengandian-pengandian yang belum menjadi bagian utama dari kehidupan kita bermasyarakat. Yang kita saja yang sudah jelas kita lakukan dengan konsisten, itu aja. Atau pemberian contoh Pak Mem. Kalau orang melakukan pelecehan seksual, hukumannya ini. Nah, kita berikan lebih masif gitu loh. Sehingga orang itu takut. Kalau bicara hukumannya ini, siapa yang menegakkan hukum ya biar para ahli hukum yang akan memberikan apa namanya pencerahan, memberikan. Nah, kalau pandangan saya agama ya pasti sudah pakai hukum syariat ya sudah jelas itu kan ya jelas hukum syariatnya. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta kan Pak Yan ya. Kan harus sekali lagi dengan memanfaatkan perangkat hukum yang sudah ada, penegakan hukum yang seharusnya kita lakukan, petugas penegak hukum juga harus yang sudah tersedia, infrastrukturnya itu yang dioptimalkan. Karena kalau tidak optimal itu tadi, kalau yang melakukan itu orang yang sangat berpengaruh, kemudian nggak berani atau nggak konsisten dan itu, sehingga menimbulkan dampak yang luas pada masyarakat terus nggak apa-apa itu. Begitulah kira-kira. Pak Roni mungkin katanya nggak diliput, monggo. Ngomong apa? Suara Madura ini. Ini pelecehan seksual yang terjadi di Amerika. Kadoan Pak Roni Pak. Konjen tapi ini konjen. Poa. Monggo Pak Roni. Kejauhan. Jadi bicara tentang pelecehan seksual ini nggak habis-habis, memang menarik untuk dibahas. Apalagi baru-baru ini kan lagi rame ya di dunia kampus kan. Kampus mana aja Pak? Perlu saya sebutkan? Nah, perlu sudah ini kan sudah tahu kan? Oh, udah tahu. Enggak. Ya udah. Maaf, mungkin tahu Pak, di mana aja? Ya di UI ada, gitu. Semuanya alumni saya Pak. Ini yang kemarin di UNER juga ini lagi isunya lagi UNER ada. Jadi gini. Perempuan itu harus dilindungi, harus dijunjung tinggi ya. Anak-anak juga harus dilindungi. Ya, terkait dengan ini, ya bagi korban sebenarnya bagi korban ini harus berani Pak, harus berani. Berani apa Pak? Berani speak up, bersuara kemana? Ya kemana saja. Kalau misalkan ke orang tuanya ya sampaikan saja ke orang tuanya bahwa terjadilah seperti ini terhadap dirinya, harus berani. Maaf, tapi yang tadi saya katakan beraninya itu malah ke media sosial. Nah itu masalahnya adalah sekarang anak-anak itu kan berani speak up-nya bukan ke orang tua, ke gurunya, bukan ke orang tuanya, tapi ke media kayak Twitter, lebih ini ke TikTok kadang-kadang ya. Dan parahnya Pak Roni, dia itu bersuara tapi bersuaranya itu bahagia. Bangga. Itu kan jadi berbeda. Jadi kalau itu berarti nggak terjadi pelecehan. Beda. Kalau sudah terjadi pelecehan ya perempuan, anak-anak itu harus berani speak up. Kembali ke kampus katakanlah ya. Di kampus sudah ada satgas. Sudah lama loh dibentuk satgas itu. Tapi kenapa mereka itu nggak berani untuk bicara ke ada apa namanya? PPKPT itu ya? Ya, satgas itu sudah dibentuk. Tapi mereka kenapa nggak bicara atau speak up-nya ke satgas? Lebih kepada Twitter misalkan, medsos misalkan. Nah ini
terjadi pergeseran seperti itu. Jadi anak-anak itu atau mahasiswa kita harus berani speak up. Nah, perempuan itu harus kita junjung tinggi, kita hargai. Saya rasa itu, Pak. Oke. Kalau di kampus kan ada kampus Merdeka. Iya, masih ya. Dampak, Pak. Oh, Makanya orangnya di pengadilan, Pak. Harusnya kampus Merdeka, tetapi juga harus aman. Jadi kampus yang aman gitu ya. Aman dari banyak hal, pelecehan, banyak hal gitu loh. Pelecehan siswa kan nggak harus dengan fisik, dengan verbal pun sekarang. Ya. Yang kedua, terakhir adalah ya itu tadi penegakan hukum. Seperti Ustadz Mim bilang tadi, penegakan hukum juga harus lebih kuat. Siap. Kalau bisa ya orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu ya dihukum seberat-beratnya, sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Karena Terima kasih, Pak Roni. Pak RW, bersuara nggak? Ya harus bersama. Ayo ngomong. Mewakili warga. Sabtu. Nggih, terima kasih Pak Yayan. Terkait dengan predator ya, predator seks gini ya. Ya. Oke. Waduh, Sayangnya. ngeri memang judulnya ngeri. Iya. Kayak buaya ini. Iya. Seru ini. Belum predatornya. Predator nyentekno wong akeh. Pelecehan, Pak. Kayaknya dalam diri Pak RW sudah ada embrio itu. Jadi predator. Memang iya. Karena saking ngempet. Ya Allah. Wis dongakno lah lang. Jangan dibahas di sini, Pak. Selesai ya. Forumnya lain aja. Gak pupuk ini. Terkait dengan pelecehan seksual itu sudah tadi yang disampaikan Ustadz Mim dan teman-teman itu memang sudah terjadi sejak lama. Ini sunatullah ya mungkin ya. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Allah ciptakan itu pasti ada keganjilan. Penyimpangan itu pasti ada. Yeah. Tapi tinggal yang normal ini yang bisa mengantisipasi. Yang terjadi sekarang, fenomena sekarang ini luar biasa. Kadang anak-anak kita sendiri yang suka di kamar, yang tidak mau keluar, itu perlu kita waspadai juga. Karena di dalam kamar itu dia bisa melihat dunia. Karena sekarang itu HP ini sama dengan namanya apa ini? Small Dunia. Small mode. Ya? Dunia kecil. Nah, semua ada di sini. Semua fasilitas bisa dilihat di HP. Kalau orang tua tidak peduli, ya, tidak peduli terhadap anak-anak kita sendiri, ya, nanti akan terjadi yang sangat mengecewakan dengan cita-cita sebagai orang tua. Menurut saya seperti itu Pak Yayan, karena fenomena sekarang betul-betul sudah parah teknologinya ya. Memang tanpa teknologi juga kita ketinggalan, ada teknologi juga kita harus waspada. Tetapi dalam hal ini itu sudah terjadi pada masa-masa sebelum Masehi ya. Itu sudah terjadi, mas sunatullah seperti itu. Ada orang yang bahkan kaumnya Nabi Lut sampai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Juga terjadi pada zaman jahiliyah, juga terjadi pada sekarang zaman modern seperti ini. Oleh karena itu sekarang tergantung pada keimanan, pergaulan anak-anak kita, pergaulan orang tua kita sebagai suri toladan dari anak-anak keturunan kita nanti. Seperti itu Pak Yan. Oke, Pak Agil. Pak yang lain ada yang mau berkomentar silakan. Pak Juri enggak? Boten. Pak Juji monggo. Ampun. Pak Bimo monggo. Monggo Pak Agil. Maaf Pak, mic-nya. Ke Pak Bimo. Penutup Pak Bimo. Sambil menikmati ini.
Iya, nggak apa-apa. Untuk maju dikit Pak Bimo. Waktunya memenuhi, Pak. Waktunya. Memenuhi. Usia. Ya, terakhir ini, Pak, menutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah banyak disampaikan bapak-bapak. Mungkin yang perlu saya sarankan itu yang pertama, mungkin proses lebih ke arah edukasinya ya, bagaimana khususnya yang ada di jamaah Masjid Sabilillah ini bisa lebih memahami deskripsi tadi yang dimaksud pelecehan seksual pada segala usia, level usia mulai dari anak-anak, kemudian remaja, hal-hal yang kadang anak-anak yang masih anak-anak laki perempuan yang main-mainnya ada yang berlebihan. Nah itu mungkin perlu edukasi dari jamaah khususnya masjid kepada orang tua yang masih punya anak-anak agar walaupun sekarang di masjid apa itu TPQ itu sudah ada edukasi seperti itu, tetapi mungkin masjid perlu juga memberikan semacam tema-tema kampanye gitu Pak Yayan. Siap. Jadi mulai misalnya tema kampanye pelecehan seksual untuk anak-anak, nah, misalnya dibuat semacam karikatur atau meme-meme yang itu ditempel saja di masjid. Kemudian yang kedua ya untuk anak-anak remaja, nah, yang anak-anak remaja usia mungkin di atas SMP, SMA, jadi itu mungkin juga proses edukasinya itu yang menurut saya lebih penting daripada proses penindakan atau hukuman. Kemudian yang ketiga mungkin juga masjid ini perlu lebih transparan. Jadi kalau masjidnya ini terang, maksudnya ketika orang datang rame-rame gitu ya, sholat jamaah, terang, orang hatinya itu menjadi lebih terbuka, tidak ada niat-niat yang aneh-aneh. Buruk. Tapi kalau masjidnya rada temeram, mendukung, atau ada celah-celah pojokan-pojokan yang nggak bisa dimonitor, yang dulu pernah terjadi di masjid ini, nah, itu harusnya dikurangi ya, dikurangi. Jadi lebih ke arah edukasi dan pencegahan itu menurut saya lebih diutamakan ketimbang sanksi-sanksi atau penindakan, karena itu lebih meningkatkan peran jamaah masjid, kemudian peran orang tua untuk lebih dekat dengan anak-anaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Yayan. Baik jamaah, demikian perbincangan kita tentang pelecehan seksual. Untuk kesimpulannya Anda sendiri yang mengambil banyak pelajaran dari perbincangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus itu Pak. Aplaus.